людей. Его ведут такие же. Dalam media-media barat, Rusia seringkali digambarkan dengan citra buruk sebagai negara yang kaku dan super ketat. Mereka dicitrakan sangat jarang tersenyum, tapi ini bukan sekadar propaganda. Ini adalah sisi gelap Rusia. Rusia adalah negara terluas di dunia yang terletak di Eropa Timur dan Asia Utara. Negara ini memiliki sejarah panjang nan kaya yang mencakup periode kekaisaran Rusia, era komunis Uni Soviet, hingga menjadi Federasi Rusia modern. Peralihan Rusia dari negara Republik Soviet terjadi pada awal 1990-an, setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Kemudian Rusia berubah menjadi Federasi Rusia, sebuah negara federal dengan sistem pemerintahan republik presidensial. Presiden pertama Federasi Rusia adalah Boris Yeltsin. Namun sejauh ini, keuntungan dari runtuhnya komunis Uni Soviet hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Hanya penguasa dan pengusaha maha kaya, serta orang-orang dekatnya. Hampir nggak ada pembatasan bagi orang kaya di sini. Bahkan, untuk lepas dari kemacetan, orang kaya di sana bebas kok kalau mau sewa mobil ambulans. Menariknya, jika kamu berkunjung ke negara yang memiliki jalur kereta terpanjang di dunia ini, kamu akan melihat kalau ibu kota Rusia, Moskow, sangat terang saat malam hari. Dan bahkan mungkin merupakan kota paling terang di dunia. Dan berbeda dengan Amerika Serikat yang menempati urutan pertama tertinggi kasus obesitas ekstrim, Rusia ini agak sedikit di bawah, yaitu di urutan keempat. Karena ada banyak orang vegetarian dan vegan di Rusia, dan bahkan restoran yang paling terkenal di negara ini justru restoran Jepang. Dan kini Rusia telah menjadi salah satu negara adidaya yang disegani dunia. Mereka bahkan berada di peringkat teratas sebagai daftar pemilik senjata nuklir karena memiliki 5.889 hulu ledak nuklir. Bahkan lebih banyak daripada Amerika Serikat yang selama ini jadi saingannya, yang hanya memiliki 5.244 hulu ledak nuklir. Selain itu, Rusia juga dikenal sebagai negara adidaya dunia maya dengan persenjataan alat cyber yang canggih. Mereka dikenal memiliki sumber daya hacker yang melakukan serangan cyber dengan cara mengganggu dan berpotensi merusak. Ada beberapa serangan cyber berskala besar yang dikaitkan dengan Rusia. Mulai dari Black Energy yang merupakan serangan cyber yang terkenal karena gangguannya terhadap jaringan listrik Ukraina. Pada tahun 2015, serangan cyber ini mengganggu jaringan listrik Ukraina dan menyebabkan pemadaman selama beberapa waktu bagi sekitar 80.000 pelanggan perusahaan utilitas di Ukraina Barat. Tahun berikutnya, serangan cyber yang dikenal sebagai Industroyer ngambil alih listrik sekitar 1/5 dari Kyiv, ibu kota Ukraina, selama 1 jam. Serangan ini memicu tudingan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap peretas militer Rusia. Kemudian, ada salah satu serangan cyber yang dianggap paling merusak dalam sejarah, NotPetya, yang terjadi pada Juni 2017. NotPetya disembunyikan dalam pembaruan perangkat lunak akuntansi yang digunakan di Ukraina, namun menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan mengakibatkan kerusakan sekitar 10 miliar US dollar atau sekitar 143 triliun rupiah karena mengacaukan sistem komputer ribuan perusahaan di seluruh dunia. Dan yang paling terbaru, pada Mei 2001 terjadi serangan terhadap jaringan pipa bahan bakar terbesar Colonial Pipeline di Amerika Serikat yang menyebabkan keadaan darurat di beberapa negara bagian. Serangan ini dilakukan oleh kelompok ransomware DarkSide yang diduga berbasis di Rusia. Colonial Pipeline membayar tebusan sekitar 4,4 juta US dollar dalam Bitcoin atau sekitar 69 miliar rupiah kepada para hacker untuk mendapatkan kembali sistem komputer mereka. Kelompok DarkSide menyampaikan langsung pada sebuah blog dark web bahwa Bitcoin curian senilai 20.000 US dollar itu akan mereka bagikan untuk badan amal The Water Project dan Children International. Membuat mereka dijuluki sebagai Robin Hood dunia modern karena mencuri uang dari orang kaya untuk dibagikan ke kaum papa. Hingga kini, banyak nama dalam daftar pencarian orang divisi cyber FBI adalah warga Rusia. Salah satunya adalah Maxim Yakubets, pemimpin kelompok peretas Rusia Ivelcorp,
Ia bersama rekan satu kelompoknya Igor Turasev dicurigai mencuri dan memeras lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat dalam serangan cyber yang merugikan 40 negara. Mereka menggunakan perangkat lunak Tridex, sebuah trojan perbankan untuk mencuri kredensial dan informasi keuangan. Namun Rusia selalu membantah jika dikaitkan dengan serangan cyber yang terjadi di negara-negara barat. Selain itu, Rusia juga telah dilaporkan menghadapi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait dengan tindakan penganiayaan terhadap para pembangkang politik, aktivis, jurnalis, aktivis LGBTQ, dan individu yang dianggap sebagai musuh negara. Pemerintah Rusia telah membatasi kebebasan berbicara dan pers dengan memperketat undang-undang yang menghambat kritik terhadap pemerintah. Misalnya, undang-undang yang menilai informasi apapun yang dinilai sebagai berita palsu atau fake news tentang militer negara ini akan dianggap sebagai kejahatan besar dan berpotensi membuat mereka yang dikriminalisasi dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2020 lalu. Mereka bahkan telah mengeluarkan daftar media asing yang telah diblokir karena dianggap mendiskriminasi media Rusia. Tak sampai di situ, pembangkang politik dan kritikus pemerintah sering menjadi sasaran intimidasi, penahanan sewenang-wenang, dan penganiayaan. Penggunaan hukum kriminal dan tuduhan palsu untuk menangkapi mereka itu adalah hal umum di Rusia. Sergei Pugachev misalnya, ia adalah salah seorang terkaya Rusia yang sangat dekat bahkan sempat dijuluki sebagai bangkirnya Putin. Hubungan mereka mulai berjarak sejak Sergei memutuskan menikah dengan perempuan Inggris yang tidak ia setujui. Kemudian, menjadilah musuh negara saat Sergei memutuskan menjual bank yang ia miliki sebelum bangkrut. Ia diancam oleh orang Deposit Insurance Agency Rusia yang akan menghancurkan keluarganya dan menuntut pengembalian utang pemerintah Rusia. Namun ia tidak mau. Dan masih banyak lagi orang kaya Rusia yang kemudian menjadi musuh negara hingga ditemukan mati mendadak. Kalau orang kaya mungkin masih punya cara ya untuk menghindari pemerintah Rusia dengan pindah negara. Tapi bagaimana dengan para aktivis hak asasi manusia di Rusia yang juga kerap menghadapi ancaman dan penganiayaan? Begitu juga dengan aktivis anti korupsi Alexei Navalny. Ia dikenal sebagai kritikus tajam terhadap pemerintah Rusia dan Presiden Vladimir Putin. Navalny adalah pendiri organisasi anti korupsi bernama Fond Korupsia. Ia ditahan beberapa kali oleh pemerintah Rusia atas berbagai tuduhan, termasuk tindakan protes ilegal, mengorganisir unjuk rasa, dan tuduhan-tuduhan yang dianggap politis. Pada bulan Agustus 2020, Navalny jatuh sakit secara misterius dan diduga diracuni dengan zat saraf Novichok yang dianggap sebagai upaya pembunuhan. Setelah pulih, ia kembali ke Rusia pada Januari 2021 dan segera ditangkap setibanya di bandara. Pada 2 Februari 2021, Navalny divonis bersalah atas tuduhan penipuan dan penjara selama 2,5 tahun. Keputusan ini dianggap kontroversial dan disebut sebagai tindakan hukum yang dipolitisasi untuk membungkam oposisi politik. Penangkapan dan penahanan Navalny telah memicu protes di seluruh Rusia dan kecaman internasional terhadap tindakan otoritas Rusia terhadap hak asasi manusia. Navalny dan pendukungnya terus memperjuangkan transparansi, kebebasan, dan perubahan politik di Rusia. Tentu saja Alexei Navalny dibungkam karena pemerintah Rusia ini takut kasus korupsinya dibongkar. Karena faktanya, Rusia menempati peringkat 136 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi tahun 2023 menurut Transparency International. Bahkan pada tahun 2015, Putin sempat dituduh menimbun kekayaan di luar negeri yang melampaui kekayaannya Bill Gates. Ya, nggak mengherankan sih, soalnya doi udah berkuasa lebih dari 20 tahun kan? Begitu juga kasus-kasus korupsi lainnya yang melibatkan orang-orang kaya di Rusia. Tak hanya masalah di kalangan atas, kalangan bawah Rusia juga tentu sama bermasalah sebagai dampaknya. Banyak pria muda kelas bawah nih, dari daerah pinggiran kota yang berasal dari keluarga yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah, yang diidentikan sebagai orang gopnik yang mulai berkembang sejak 90-an. Mereka ini diidentikan sebagai bandit-bandit kelas teri yang doyan memalak pejalan kaki dan merampok di jalanan. Sering mengenakan pakaian kasual yang mencolok, seperti jaket olahraga, celana olahraga, sepatu olahraga, dan topi dengan kacamata hitam.
Dan mereka ini senang nongkrong di taman atau area publik kota. Namun beberapa gopnik tak jarang berperilaku agresif, provokatif dan kasar. Tapi tetap saja mereka hanya anak muda normal yang di sisi lain menentang segala kebiasaan umum warga Rusia. Dan sebagian dari mereka dianggap mendukung kebijakan-kebijakan Putin dan cenderung meyakini gagasan-gagasan neo-Nazi. Nah, satu yang tak ketinggalan, Rusia juga memiliki sisi gelap melalui kehidupan malamnya yang terang berkat prostitusi di pusat-pusat kota. Meski ilegal dan termasuk pelanggaran ringan, namun saat ini diketahui ada sekitar 1-3 juta pekerja seks komersial di Rusia. Mereka sangat berhati-hati dan lebih banyak yang bekerja sendiri dengan berdiri menunggu pelanggannya di pinggir jalan daripada mendaftarkan diri di rumah bordil. Namun jika ketahuan, mereka akan dihukum dengan denda maksimum 2.000 rubel atau $30 atau sekitar 450.000 rupiah.